Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwanul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan kepada kita bulan Ramadan yang tidak diberikan oleh umat-umat sebelumnya. Kalau dibandingkan dengan umat sebelum Rasulullah, betul secara fisik kita kecil, umur kita pendek dibanding mereka. Tapi dengan Ramadan, nilai hidup kita ini jauh dibanding umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada dua pemuda yang datang kepada Rasulullah. Anna rajulaini qadima ala Rasulillah. Dua pemuda ini menyatakan masuk Islam. Salah satu di antaranya ustushhida ahaduhuma anil akhar. Ada yang ikut perang lalu kemudian mati syahid. Wa ukhir ahaduhuma sanah. Yang satunya diberikan umur setahun. Satu malam salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Talha mimpi melihat suasana akhirat. Dalam mimpinya Talha melihat ternyata yang lebih dahulu masuk surga bukan yang mati syahid, tapi justru yang dipanjangkan umurnya setahun. Sudah populer di tengah sahabat bahwa mati syahid itu fisabilillah pahalanya luar biasa besarnya. Tapi kenapa justru yang lebih dahulu masuk surga yang dipanjangkan umurnya setahun? Lalu Talha sampaikan perihal mimpinya kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bukankah yang dipanjangkan umurnya setahun itu mendapatkan bulan Ramadan? Bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Bukankah ketika dia dapatkan bulan Ramadan, dia salat sekian ratus rakaat di dalamnya? Bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Bukankah ketika dia mendapatkan bulan Ramadan, dia melaksanakan aneka macam ibadah dalam memakmurkan bulan suci Ramadan? Betul ya Rasulullah. Kata Rasulullah, itulah yang membuat dia mendapatkan fasilitas, semacam privilege bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa menyalip umat-umat yang pernah hadir di muka bumi ini. Kalau di dalam Suratul Qadar yang biasa kita dengarkan, konversi sekali menikmati Ramadan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dikonversi satu umur manusia yang digunakan untuk beribadah 83 tahun sekian, nilainya satu Ramadan. Bagaimana kita yang sudah menikmati Ramadan 20 tahun,
Bagaimana yang sudah 40 tahun menikmati Ramadan? Bagaimana yang sudah 60 tahun menikmati Ramadan? Luar biasa nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, tentu target yang diinginkan dari madrasah Ramadan, bulan Ramadan, sekolah Ramadan ini agar kita menjadi tattaqun, mendapatkan gelar kesarjanaan bertakwa muttaqin. Kita diharapkan menjadi, insyaallah saatnya nanti menjadi wisudawan sarjana-sarjana Ramadan yang berhasil mendapatkan gelar takwa. Karena itu kalau diibaratkan dengan satu lembaga pendidikan yang memiliki kurikulum, Ramadan juga memiliki kurikulum yang biasa kita dengarkan, awaluhu rahmah, kurikulum pertama itu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, kurikulum yang kedua maghfirah, wa akhiruhu idkum minan nar, kurikulum yang ketiga adalah idkum minan nar. Diharapkan dari bulan Ramadan kita ditempah untuk menjadi manusia-manusia yang rahmah, yang penuh dengan kasih sayang. Tentu kita hidup di muka bumi ini sangat mengharapkan dan membutuhkan kasih rahmah Allah Subhanahu wa taala, karena dialah sumber segala rahmah, Ar-Rahmanir Rahim. Orang yang berhasil mendapatkan rahmahnya Allah Subhanahu wa taala, maka tentu secara sosiologis, secara psikologis juga siap menebarkan rahmah. Maka tidak ada ahli ibadah yang pendendam, tidak ada ahli ibadah yang menebarkan kebencian, tidak ada ahli ibadah yang menebarkan ketakutan di tengah masyarakat, tidak ada ahli ibadah yang melakukan aksi teror. Karena dari pengamalan ibadah, praktek ibadah terutama bulan suci Ramadan, hatinya ini sudah diisi dengan rahmahnya Allah Subhanahu wa taala untuk siap membawa visi Nabi kita Muhammad SAW, melanjutkan visi misi Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Maka semakin baik puasa seseorang, semakin berkualitas seseorang, puasa seseorang, maka dia siap menebarkan kasih sayang itu kepada alam semesta. Itulah kurikulum pertama yang kita lewati, yang kita nikmati, yang kita dapatkan dalam bulan suci Ramadan. Kurikulum yang kedua dari bulan Ramadan, wa awsatuhu maghfirah. Sekarang ini kita sudah berada di paruh kedua bulan suci Ramadan. Maghfirah artinya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebagai manusia tidak ada orang yang tidak punya kesalahan dan dosa. Tapi ketika dosa dan kesalahan itu dimaafkan oleh Allah, itulah hari-hari yang terindah yang kita lewati. Bayangkan jemaah sekalian, kalau kita meninggalkan dunia yang fana ini, kita membawa kesalahan, dosa-dosa yang tidak terampuni. Dan kita berharap Ramadan yang kita lewati justru menjadi waktu-waktu yang sangat kita nantikan, agar dosa-dosa dan khilafan-kekhilafan, kesalahan-kesalahan yang pernah kita lalui dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan, celakalah orang lewat Ramadan, selesai Ramadan, tapi dosanya masih tersisa, belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan maghfirah, ampunan Allah, maka secara sosiologis, secara psikologis, dia juga siap memaafkan orang lain. Jadi kalau ada orang yang merasa sudah bagus puasanya, tapi masih menaruh dendam dan tidak siap membuka pintu maaf kepada orang lain, itu artinya puasanya belum bernilai apa-apa. Suatu saat putra Ali bin Abi Thalib meminta air kepada sang pembantunya atau budaknya.
Saat ingin memberikan air, ternyata bejana yang terisi air itu tumpah mengenai pakaian Ali. Lalu kemudian begitu emosinya Ali bin Ali, ya kemudian hampir menampar sang budak atau pembantu tersebut. Ketika saat akan melayangkan pukulan, sang budak ini, pembantu ini membaca ayat wal kadhiminal ghaidh. Salah satu cirinya orang bertakwa adalah ketika marah ia bisa redam marahnya. Ya kemudian Ali menghentikan niatnya itu untuk memukul. Di saat-saat sudah redah amarahnya, sang budak ini, sang pembantu ini melanjutkan ayat wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang lain sebagai ciri ketakwaan. Lalu kemudian Ali berkata, saya maafkan kesalahanmu. Belum berhenti di situ, dia lanjutkan wallahu yuhibbul muhsinin, Allah sangat mencintai orang yang baik. Mendengarkan ayat terakhir itu, Ali kemudian mengatakan, saya bebaskan kau sebagai budak. Luar biasa nilai-nilai ketakwaan yang dibangun seseorang ketika berhasil meraih gelar ketakwaan itu. Kurikulum yang ketiga dari bulan suci Ramadan adalah itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Maknanya bahwa kita berharap setelah bulan Ramadan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar belenggu neraka itu sudah terlepas. Itulah sebabnya jamaah sekalian, malam-malam Ramadan Imam Tarwih biasa membaca doa, Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina. Ya Allah, lepaskan belenggu rantai neraka kami, orang tua kami, ayah ibu kami, kakek nenek moyang kami. Kita berharap setelah bulan Ramadan maka belenggu rantai neraka itu juga sudah terlepas, sehingga kita memohon nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Setiap saat bulan Ramadan, hari-hari Ramadan, saat kita akan buka, kita baca lagi doa ini. Saat kita selesai tarawih 2 rakaat, kita lagi baca doa ini. Nas'aluka ridhaka wal jannah, kami mohon ridhamu dan surgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, ya Allah kami mohon hindarkan amarahmu, murkahmu kepada kami dan juga nerakamu. Itulah yang kita minta. Maka orang yang berhasil dari bulan suci Ramadan adalah orang yang berhasil melepaskan belenggu rantai neraka dari dirinya. Tapi tentu secara sosiologis dan secara psikologis, berhasilnya orang meraih itqum minan nar adalah orang yang punya kepedulian kepada orang lain, punya empati kepada orang lain. Kalau melihat di situ ada belenggu kebodohan, dia berusaha untuk melepaskannya. Kalau dia lihat di situ ada belenggu kemiskinan, dia pun hadir untuk turut melepaskan belenggu kemiskinan itu dan belenggu-belenggu lainnya yang bisa merusak nilai-nilai kemanusiaan. Maka orang yang berhasil dalam bulan suci Ramadan, dia siap hadir memanfaatkan dirinya kepada orang lain, dan itulah nilai dari itqum minan nar. Semoga kita semua jamaah sekalian memaksimalkan bulan Ramadan ini. Kita berharap dari semua Ramadan-Ramadan yang kita lewati, inilah Ramadan terbaik dalam kehidupan kita ini. Belum tentu tahun depan kita masih diberikan Ramadan, dan kita berharap tentunya masih kita nikmati Ramadan ke Ramadan ke Ramadan berikutnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.